Jadi ketika Yang Mulia ragu-ragu memutuskan, seperti orang yang tampil tidak tegar, tidak tegas, dan tidak berani, ya jangan salahkan kami kalau kami berpikir bahwa ini ada hubungan semacam komando di sini. Atau ditekan begitu, ya kan? Ya pasti Yang Mulia akan mengatakan, saya paham, Anda akan mengatakan tidak, kami tidak ada. Tapi itu kan simptom, gejala yang dilihat oleh kasat mata. Kalau mereka ini dibayar, Yang Mulia, ya mereka adalah pembantu presiden. Kami independen bayar sendiri, ya. Tentu tidak perlu negara tahu kami dapat uangnya dari mana. Ada yang datang dari Bandung, Yang Mulia, ada yang dari Jogja. Bagaimana Anda melihat ini? Kebijaksanaan Anda tidak hanya sebagai dominus litis, tapi sebagai kemanusiaan Anda bagaimana? Demikian. Apa kebijakan hakim, rasa keadilan hakim terhadap satu peristiwa yang sudah berulang-ulang dilakukan oleh Jokowi tidak mengindahkan pengadilan negeri ini. Secara ilmu hukum, sebagaimana kita semua mengetahui, Yang Mulia sudah patut memanggil dalam arti mengundang. Seingat saya sudah 2 kali. Pertama bulan lalu, dan Yang Mulia mengatakan akan menjawab dalam waktu 3 hari. Kemudian masuk 2 minggu lalu, perlu mengundang kembali Joko Widodo dan perlu waktu 2 minggu karena mekanisme surat paling cepat 9 hari. Nah, sekarang yang ketiga, Joko Widodo tidak hadir. Maka konstruk hukumnya harus menjadi catatan penting bahwa Jokowi telah menghilangkan hak hukumnya sendiri gitu. Jadi hak hukum dia gugurkan sendiri. Dan lebih parah dari itu, Jokowi itu kan saya gugat secara pribadi yang sekarang sebagai presiden. Dia punya sumpah jabatan, sudah 2 kali sumpahnya, berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 45, berjanji bersumpah di bawah Al-Quran demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, hari ini peristiwa hukum ada diatur dalam undang-undang HIR pasal 123 ayat 3. Ya, diatur juga dalam pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi nggak ada urusannya dengan presiden sebenarnya. Maka fakta hukumnya hari ini Jokowi tidak hadir. Oleh karena itu, prosedur dalam konteks kita persidangan dia diabaikan. Karena dia mengabaikan dirinya sendiri, bukan kita. Kita sangat menghormati, kita menunggu. Prinsipal kami dan semua rakyat ini menunggu, Pak. Sudah jalan cukup lama kita sidang ini. Kalau hitungan tahun dari tahun 2003 kan, sekarang udah 2004. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, Pak. Apa kebijakan hakim, rasa keadilan hakim terhadap satu peristiwa yang sudah berulang-ulang dilakukan oleh Jokowi tidak mengindahkan pengadilan negeri ini. Padahal memanggilnya tadi sudah resmi. Dalam teori tres politika, Jokowi eksekutif, DPR itu legislatif. Nah, bapak-bapak ini yudikatif dalam koordinasi Mahkamah Agung. Itu status hukumnya setara, Pak. Check and balance-nya begitu. Pembagian kekuasaannya demikian. Tapi pihak yudikatif lewat bapak mengundang, diabaikan oleh eksekutif. Ini harusnya dimintai pertanggungjawaban.
sebagai presiden. Nah, oleh karena itu kami masih tetap santun sebagai rakyat untuk bertanya secara ilmu hukum apa kebijakan hakim secara profesional. Hakim ini profesional. Bahkan ada kode etik hakim menurut Komisi Yudisial. Salah satu kode etik hakim adalah harus profesional, disiplin, jujur, benar, adil. Itu kode etik hakim. Maka sebagai kode etik hakim, tolong dijawab secara tegas hari ini. Dengan Joko Widodo telah menghilangkan hak hukumnya, telah menggugurkan hak hukumnya sendiri. Apa putusan hakim? Kalau hakim mengambil keputusan kita tunda nanti minggu depan lagi, kan nggak masuk akal karena udah berkali-kali dia begini. Kalau nanti hakim juga tetap memutuskan yang nggak masuk akal, untuk apa ada pengadilan ini gitu loh. Tanpa disadari yang mulia, ini semua adalah proses pengadilan rakyat. Rakyat melihat semua ini. Ketidakpatuhan Jokowi kepada hukum. Ya. Apa karena karena dia sudah bersikap mau berkampanye, mau memihak. Padahal sebelumnya dia ngomong ASN, TNI, Polri, netral. Tapi dia sebagai panglima, jangan lupa dia panglima. Dari TNI, Polri, bermihak. Nah, itu juga udah nggak benar, tapi semua diam. Nah sekarang otoritas ini, hukum ada pada yang mulia. Yang mulia bisa ambil keputusan. Maka logika hukumnya, karena hak hukum dia tidak diperhatikan, hak hukumnya diabaikan sendiri, maka logika hukumnya kami ini harus dinyatakan menang. Berkonsekuensi Jokowi harus mengabulkan segala tuntutan kami karena dia tidak membantah. Jadi itu yang benar profesional kalau hakim berkenan di dalam konteks memutuskannya. Kami kan tidak bisa mendikte hakim. Tapi kami punya ilmu yang sama kita ini. Bahwa hakim punya kode etik. Harus profesional. Harus jujur. Harus benar. Harus adil. Nah untuk itulah kita semua menyaksikan apakah yang mulia akan berlaku profesional, jujur, benar, dan adil. Nah bagi yang lain ini kan turunan saja Pak. Kalau yang ini sudah terbukti dia mengabaikan hukumnya, dia tidak datang, dia dinyatakan kalah. Gugatan kami yang diterima. Itu, jadi yang ini turunannya udah otomatis, nggak bisa mau bantah apa dia. Orang semuanya yang kayak gugat anak buah presiden kok. Nah itu logikanya. Mungkin ada tambahan lagi biar lebih jelas dan tegas. Oh itu aja. Ya panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, walaupun ini adalah masalah tentang panggilan saja, tapi sajanya ini udah panjang yang mulia. Ya hampir 4 bulan hanya kita berbicara soal legal standing. Kami itu berharap begini yang mulia. Jika yang mulia pernah mengatakan bahwa Anda akan tegak lurus untuk netral, maka kata-kata itu menurut kami sudah tidak tepat. Yang benar itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, probitas, veritas, dan justisia. Ada kekhawatiran dalam diri kami, mohon maaf kalau saya boleh melenceng sedikit. Setiap kali yang mulia memberikan semacam kelonggaran kepada seseorang yang sangat istimewa, padahal dia adalah warga negara, yaitu Joko Widodo, istimewanya itu setelah kita melihat bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, padahal legislatif, yudikatif, eksekutif itu sendiri-sendiri yang mulia. Anda tidak ada hubungan horizontal ke beliau yang menunjukkan Anda harus langsung bertanggung jawab kepada beliau. Justru kedudukan Anda itu adalah independen, setara. Ya, Anda juga primus inter pares di bidangnya, sehingga kami datang kemari itu dengan harapan tidak akan ada campur tangan lain, eksekutif maupun legislatif.
Jadi ketika Yang Mulia ragu-ragu memutuskan, seperti orang yang tampil tidak tegar, tidak tegas, dan tidak berani, ya jangan salahkan kami kalau kami berpikir bahwa ini ada hubungan semacam komando di sini. Atau ditekan begitu, ya kan? Ya pasti Yang Mulia akan mengatakan, saya paham, Anda akan mengatakan tidak, kami tidak ada. Tapi itu kan simptom, gejala yang dilihat oleh kasat mata. Nah, oleh karena itu, mohon maaf Yang Mulia, di sini ada perkara 752 PDT-G 2023 yang sedang disidangkan. Jokowi sangat paham dan maklum sehingga menggunakan jasa seorang Otto Hasibuan yang notabene adalah ketua kami di Pradi. Ya, ini berarti lawyer tidak main-main. Apakah ini dia memakai Otto Hasibuan? Dan itu Patra, orang yang menggugat PMH mengatakan jangan coba-coba memakai uang negara. Ya, itu sama kami gaungkan dalam hal ini. Hari ini kami meminta dia membawa utusannya dengan surat kuasanya kalau dia nggak hadir, sama. Jangan gunakan uang negara, jangan menggunakan fasilitas negara, dan bangkitlah sendiri sebagai orang yang merdeka sedang memperjuangkan kebenaran yang kami tunggu atas dia begitu. Jadi apa masalahnya begitu Yang Mulia? Sebentar, satu lagi Yang Mulia. Kemarin sidang yang lalu, kami melihat ada gestur yang kurang pas dan mengena. Kita ini seperti orang yang sedang kejar-kejaran ketuk palu. Yang Mulia nampaknya, mohon maaf saya harus sampaikan, seperti ingin segera mengetuk palu supaya kami tidak lagi bisa berbicara. Mohon itu tidak boleh terjadi di sini Yang Mulia. Ya, belum Yang Mulia, belum. Kami ingin mengatakan bahwa jika terus-menerus tidak hadir seperti ini, lakukanlah suatu keputusan pendahuluan Yang Mulia yang memberikan manfaat kepada kami orang yang menggugat. Kalau mereka ini dibayar Yang Mulia, ya mereka adalah pembantu presiden. Kami independen bayar sendiri, ya. Tentu tidak perlu negara tahu kami dapat uangnya dari mana. Ada yang datang dari Bandung Yang Mulia, ada yang dari Jogja. Bagaimana Anda melihat ini? Kebijaksanaan Anda tidak hanya sebagai dominus litis, tapi sebagai kemanusiaan Anda bagaimana? Demikian. Yang biasa udah sudah panggilan udah lengkap. 1 menit yang udah sampaikan tadi.